Dari dulu Papa sudah katakan, Papa kurang setuju Mama mencampuri urusan itu terlalu jauh. Tapi Mama tetap dengan pendirian Mama. Mama bilang, dia naif, lugu, dan Mama kasihan padanya. Tapi perasaan Papa, firasat Papa mengatakan lain, Ma. Bahwa dia bukan orang bodoh. Hamidah. Kamu belajar seperti melihat hantu? Kamu takut sama saya? Saya sengaja melakukan seperti ini agar kamu tidak melarikan diri lagi. Saya memang bersalah, Hamidah. Dan pantas kamu hukum. Supaya tidak membuang-buang waktu. Sekarang tolong kamu katakan di mana anak saya? Apa dia masih hidup? Tolong katakan sesuatu. Di mana kamu sembunyikan anak saya? Di mana? Jawab! Demi Tuhan, Hamidah. Saya ingin mengakhiri semua ini. Tapi saya betul-betul nggak tahu di mana anakmu. Penipu! Sudah berapa uang yang kamu hasilkan menjual bayi saya? Di mana kamu sembunyikan bayi saya? Di mana? Cuma Mbak Diana yang tahu di mana anakmu. Diana? Ibu Diana? Iya, kakakku. Di mana dia sekarang? Kamu mungkin tak akan percaya bila aku katakan yang sebenarnya. Sebaiknya kamu lihat sendiri bagaimana keadaannya sekarang. Rumah sakit jiwa? Iya. Barangkali dia pun dikerja rasa bersalah karena telah mengambil hak yang paling mulia dari seorang ibu. Hakmu, Mida. Hanya Tuhan yang tahu kenapa dia harus begini. Mida? 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 Oh ya. Semestinya kau kan bisa bilang sama ibu kemana kamu pergi semalam. Jadi ibu tidak bingung mencari kamu. Maafkan saya, Bu. Tadi malam pikiran saya benar-benar kalut. Saya takut dokter Tante membohongi Pak Frans. Oleh karena itu saya mendatanginya. Jadi kau bertemu dengannya? Kau bicara dengannya? Iya. Anak saya diambil kakaknya yang tidak punya keturunan. Katanya dia berhutang budi karena telah menjadikan dirinya sebagai seorang dokter. Artinya anakmu tuh masih hidup dan dipelihara oleh kakaknya. Itu yang harus saya pastikan lagi. Oleh karena itu kalau memang diizinkan siang ini, saya ingin menemuinya. Iya. Permisi Bu, ini ada surat. Oh ya, sana. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Kenapa Engkau memisahkan aku dari anak yang telah aku lahirkan dari rahimku sendiri, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Jika Engkau menghendaki aku untuk bertemu dengan anakku kembali, ya Allah. Berikan petunjuk, ya Allah. Berikan jalannya, ya Allah. Seberat apapun itu, ya Allah. Demi kembalinya anakku, aku ikhlas menjalaninya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi.
Temukan kembali aku dan anakku ya Allah. Sakit apa dia, Dok? Demam, suhu badannya cukup tinggi. Kemarin malam ada orang menjenguknya, mengaku keluarganya. Lalu malamnya badannya panas. Panas? Maaf kalau surat itu membuat ibu panik. Saya sendiri baru datang dan surat itu terlanjur dikirim staf kami. Sebetulnya surat itu cuma laporan biasa dan sakitnya pun tidak terlalu mengkhawatirkan. Dok, di surat dikatakan dia sakit. Jadi saya ingin tahu sakit apa dan seberapa parahnya, Dok. Sebetulnya ibu tidak perlu datang. Kami cuma mengabarkan keadaannya supaya ibu selalu tahu apa yang terjadi pada Nyonya Diana. Enggak apa-apa, Dok. Lagi pula saya sudah lama tidak menjenguknya. Mari saya antar. Terima kasih, Dok. Hamidah. Ibu? Selama ini ibu merasa dekat sekali denganmu. Selama ini ibu yang telah merawatmu dengan kedua tangan ibu. Tanpa ibu mengetahui kalau kau adalah anakku. Semua doamu terjawab kini. Dan aku harap kamu juga mau memaafkan semua kesalahan kepadamu, Mida. Iya. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah memisahkan seorang ibu dari anaknya. Iya. Tuhan juga mengajarkan pada kita untuk saling memaafkan. Apakah Bapak juga mau memaafkan saya? Karena saya telah mencoreng muka Bapak, telah merusak karir Bapak. Tidak, Mida. Justru aku yang melanggar sumpahku sebagai dokter. Dan rasanya aku gak pantas menyebut diriku sebagai penyelamat. Apakah kakak Bapak bisa disembuhkan? Semoga Tuhan mau menjawab semua doaku. Seperti dia telah menjawab doamu, Mida. Aku akan mengeluarkannya dari rumah sakit dan merawatnya sendiri. Sekarang teh Bapak kan tinggal di mana? Maaf, sudah malam. Permisi. Pak, tunggu Pak. Ambil. Apa ini? Ini uang yang Bapak berikan dulu kepada saya. Sesen pun tidak pernah saya sentuh. Enggak, Mida. Aku nggak bisa menerimanya. Pak, dulu Bapak memberikan uang ini dengan rasa bersalah. Tapi sekarang dendam itu sudah tiada. Tuhan telah mengembalikan anak itu kepada saya dalam pelukan saya. Ambillah, Pak. Kamu akan tetap di sini. Terima kasih. Hati-hati. Mama, dari dulu Papa sudah katakan, Papa kurang setuju Mama mencampuri urusan itu terlalu jauh. Tapi Mama tetap dengan pendirian Mama. Mama bilang dia naif, lugu, dan Mama kasihan padanya. Tapi perasaan Papa, firasat Papa mengatakan lain, Ma. Bahwa dia bukan orang bodoh. Coba lihat caranya merusak nama baik dokter muda itu dan menyebarluaskan kasus ini pada pers. Mama sadar dong. Papa tidak mau kehilangan cucu kita, Pak. Dia satu-satunya penerus keturunan kita, Pak.
Sekarang Papa tahu apa yang diinginkan perempuan itu. Kamu memikirkan orang itu lagi. Apa berita koran itu belum cukup bukti bahwa orang itu brengsek? Pak, dia pasti punya alasan. Seperti waktu dia dulu meninggalkan Fani, Pak. Rasanya Fani tidak adil jika tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan, Pak. Papa nggak mau kamu buang air matamu menangisi orang yang belum tentu memikirkan kamu. Pak, tadi dia datang kemari, mungkin ingin mengatakan sesuatu pada Fani, Pak. Pokoknya Papa nggak ingin dia nginjek rumah ini lagi. Papa nggak mau dia bohongin Fani lagi. Ya? Sekarang kamu bubuk. Besok kita bicarakan rencana kamu ke Paris. Papa pikir semuanya baik buat kamu. Suster Hamida, saya mau bicara. Ada apa, Pak? Kelihatannya dugaan istri saya benar. Kamu ingin meninggalkan rumah ini bersama Dimas, bukan? Pak, saya tidak mungkin tinggal di sini lagi. Saya tidak mungkin tinggal di rumah orang yang telah menghancurkan hidup saya. Saya juga yakin kalau Bapak dan Ibu juga tidak menginginkan saya tinggal di sini lagi. Karena saya telah menceritakan aib tentang anak Bapak. Saya tidak mau membicarakan soal itu. Saya mau bicara soal cucu saya. Cucu Bapak itu lahir dari rahim saya. Benar. Selama ini saya menyangka kalau Dimas anak Ibu dan Bapak. Suster Hamida, semua ini kami lakukan demi kebaikan dan masa depan Dimas. Karena kami tidak mau dia tahu kalau ayahnya meninggal karena keracunan obat terlarang dan ibunya dirawat di rumah sakit jiwa. Hanya itu. Sekarang Bapak juga tidak ingin tahu kalau anak itu lahir dari seorang perempuan yang diperkosa oleh majikannya. Suster Hamida, kalau kamu mencintai Dimas dan benar-benar memikirkan masa depannya, saya kira kamu akan menerima tawaran saya. Tawaran? Ya. Kamu dengar. Bersama kamu Dimas tidak akan jadi apa-apa. Dan dia akan selalu menanyakan siapa ayahnya. Tapi bersama kami akan terjamin masa depannya, juga statusnya. Bapak ingin saya menyerahkan anak saya kepada Bapak? Jangan takut. Suster Hamidah, saya sudah siapkan. Dan kamu boleh mengisinya berapa saja jumlah yang kamu mau. Peganglah. Terimalah. Setelah kamu menandatangani surat pernyataan ini, surat pernyataan resmi bahwa Dimas bukan anak kamu.